Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian dari Pelanggaraya sebagai anggota SPD berempat turut mengantar saudara kita Brother Oscar sampai ke Surabaya ini. Tadi diminta untuk berseri, Pak Rektor Distrik meminta saya untuk berseri pada kesempatan ini. Salah satu alasan mendasarnya adalah Brother Oscar hidup bersama saya kurang lebih 3 tahun di Telok. Untuk kami berempat, saya yang paling lama hidup bersamanya di Telok Katingan. Pada suatu kesempatan makan siang, saya menerima telepon dari seorang umat di Jakarta. Cangkir kopi dia yang dipakai minum kopi setiap hari, di situ tertulis kata-kata Ibu Teresa, "Do small thing with great love." Melakukan hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Setiap kali habis makan di Telok, Brother Oscar akan menampakkan wajah yang muram dan tidak suka kalau saya meminta supaya mencuci piring. Harusnya dia. Dan dari pancaran wajahnya itu tulus. Selalu ia mau memilih mencuci piring. Selalu ia berusaha untuk bekerja di kebun, tanam sengon, pulang ke kandang ayam, kandang babi. Setelah itu datang belum masak, dia masak. Setelah masak kita makan, lalu dia cuci piring. Do small thing with great love. Maka apa yang bisa saya katakan tentang Brother Oscar adalah tidak ada duanya. Mohon maaf para pastor, brother, konfrater sekalian, itu pengalaman pribadi saya. Kita boleh mengalaminya secara berbeda, tetapi saya katakan Brother Oscar tidak ada duanya, karena dia berani melakukan hal-hal yang sederhana dengan cintanya yang begitu besar. Itulah cara dia memperlihatkan Tuhan kepada kami, anggota komunitas. Mungkin kalau ia hidup sebagai seorang imam, mungkin dia akan berangkat ke stasi-stasi yang jauh di pedalaman Katingan yang jauhnya bisa 14 jam. Tetapi dia seorang brother yang sudah tua dan dia hanya mampu berjalan sekian kilo. Saudara-saudari, para pastor, sister, umat beriman yang terkasih, saya harus meminta maaf kepada Brother Oscar karena saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita mati, mungkin banyak orang yang menyanyikan lagu atau membaca puisi di samping peti jenazah. Tetapi ketika ia sedang susah-susahnya bekerja, mungkin kita semua tidak punya kesempatan untuk bertanya, apakah kamu sehat? Sampaikan dan saya sharingkan pada malam ini, mohon maaf brother, ini bukan puisi atau bukan sanjungan. Saya tahu brother bukan orang yang berbasa-basi dengan panggilan hidup, bukan orang yang berbasa-basi dengan iman, bukan orang yang berbasa-basi tentang kebenaran. Hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua sebagai umat beriman, sebagai biarawan-biarawati, kita sedang menjalani hidup dan panggilan kita.
apakah kita percaya kepada tangan Tuhan yang menyertai kita? Kalau kita percaya, masih mampukah kita berbasa-basi dengan pekerjaan dan panggilan hidup kita? Atau berbasa-basi dengan cinta dan kebenaran yang harus kita bagikan dengan tulus sebagai tanggung jawab kita sebagai orang beriman? Brother Oscar, boleh saya katakan, telah menunjukkan suatu cara yang sederhana bagaimana hidup apa adanya di hadapan Tuhan, apa adanya di hadapan sesama. Tujuannya adalah melihat Tuhan dan memperlihatkan Tuhan kepada sesama. Terima kasih Brother Oscar, selamat jalan, Tuhan memberkati kita semua. Ceritanya Pater Paul sore hari dengar ada yang panggil, Paul ke Payon, ya Oscar biasa panggil dia Payon. Jadi teriak Payon, Payon, Payon. Dia di lantai 2 ya, hingga dengarnya sama-sama. Lalu dia turun, lihat di depan kamar Oscar ada sendal, tapi pintu terkunci. Lalu dia pergi cari linggis ya, buka paksa pintu dan Brother Oscar di atas tempat tidur. Lalu mereka pikul keluar dan bawa ke rumah sakit. Komunikasi jalan terus dengan Pater Rektor, Brother Tony, Pater Kor. Maksud kami adalah supaya kalau keadaan memungkinkan segera dibawa ke Jakarta, Karolus, atau ke Surabaya, RKC. Terus komunikasi. Lalu terakhir saya dengar dari Pater Kor, dokter menyatakan tidak bisa dibawa ke Surabaya atau Jakarta. Yang bisa kita lakukan adalah memindahkan dari rumah sakit Betang ke rumah sakit Doris yang peralatannya sedikit lebih lengkap. Lalu situasi perawatan jalan terus, komunikasi kami jalan terus, dan terakhir dokter WA melalui handphonenya Pater Kor, Pater Provinsial, keadaan Bruder sudah sangat menurun. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman di distrik untuk lihat di HP-nya, bisa kontak keluarga supaya bisa datang ke Palangkaraya.
dan puji Tuhan keluarga hadir dalam situasi akhir itu. Bapak Ibu saudara-saudari, Bruder Oscar seperti yang diseringkan tadi memang pribadi yang sederhana, pribadi yang rendah hati. Dia sangat tulus. Saya ingat periode lalu waktu Bruder Oscar jatuh di dari pohon rondong ya, yang orang dari pohon sawo. Orang selalu ganggu dia, orang lain jatuh dari dia, jatuhnya dari pohon sawo, dan itu biasanya kata-kata makian keluar ya. Lalu dia dirawat. Waktu itu saya ingat masih di dewan, kami putuskan minta supaya dia mengurus rumah jompo di Batu. Tetapi Bruder Oscar itu menjawab dengan sangat bijaksana. Dia beritahu, karena rumah di Palangkaraya tidak ada yang urus, maka saya mau mengurus rumah di Palangkaraya. Maka pindah dia dari Telok ke Palangkaraya. Dalam visitasi terakhir, dia juga masih mengungkapkan harapannya untuk renovasi rumah di Palangkaraya, karena rumah sudah sangat tidak memungkinkan untuk tinggal bocor kiri kanan, dan sebagai preses dia menganjurkan supaya renovasi. Lalu saya minta supaya distrik undang satu ahli bangunan, kontraktor, periksa apakah rumah itu harus direnovasi atau harus dibongkar. Daripada kita semua keahlian masing-masing, satu pikiran bongkar, satu pikiran ini ada sejarahnya harus dirawat, macam-macam. Jadi saya minta distrik undang satu kontraktor, lihat bangunan itu, lalu sesudah kontraktor lihat, memang bangunan itu walaupun bersejarah tapi tidak layak untuk direnovasi. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih untuk keluarga atas persembahan yang begitu indah untuk kongregasi melalui diri Bruder Oscar. Bruder yang sangat peduli dengan persaudaraan dalam kongregasi. Kita lain ngomong SK, banyak kooperator itu sibuk dengan saya, SK saya apa? Kalau SK saya tidak jelas, saya tidak kerja. Banyak orang di komunitas bertengkar soal SK, soal jabatan, soal perukuran. Tapi yang kita belajar selama ini dari seorang Oscar adalah persaudaraan di dalam hidup biara. Persaudaraan, menikmati hidup panggilan dengan suasana penuh persaudaraan. Mau pangkat apa, mau status apa, tapi namanya kita kongregasi Serikat Sabda Allah, kita bersaudara, kita membangun persekutuan yang bercirikan persaudaraan itu. Sehingga kita semua tahu kalau Bruder Oscar ini mau uskup kah, mau provinsial kah, kalau dia rasa disenggol itu pasti kata-kata manisnya keluar ya. Sehingga Pater Niko almarhum beritahu, Oscar ini kulitnya hitam tapi hatinya putih ya. Terima kasih banyak untuk keluarga. Terima kasih secara khusus untuk distrik Kalimantan Tengah. Mereka lokasi tempat jauh-jauh, tapi terima kasih Pak Rektor, teman-teman Dewan Distrik, koordinasinya sangat bagus